Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, dalam video ini saya mau berbagi tausiah dari Ustazah Halimah Al-Idrus. Semoga kita termasuk orang yang sabar, orang yang mempunyai hati yang lapang. Semoga sampai nggak bisa maafin kesalahan orang. Sebabnya tuh cuma satu, hati kamu kurang apa. Itu aja. Nggak usah berdalih, tapi ini udah keterlaluan. Ini saya di luar batas kemampuan kesabaran saya. Ya itu sih bukan masalah kesabaran kamu yang ada batasnya. Sabar kan ada batasnya, katanya gitu. Ya kamu ngasih batasnya dikit amat, kalau gitu doang juga kamu gak maafin. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, saya ditanya, Ustazah apakah sabar ada batasnya? Saya bilang iya, ada batasnya sampai mati. Begitu kamu mati, kamu udah gak perlu sabar lagi. Tapi selagi kamu masih hidup di atas muka bumi ini, kamu diminta Allah untuk terus-terusan bersabar. Gitu. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, dan itu yang diambil sama orang-orang mulia dalam jalan cinta kepada Allah lewat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayak gitu tuh, para kekasih-kasih Allah Subhanahu wa taala ngambil sifat itu dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya orang-orang mulia tuh mudah maafin salahnya orang. Ada kok Ustazah, si itu tuh nggak gampang maafin salahnya orang. Mohon maaf, berarti dia bukan orang besar. Kalau orang besar gampang maafin salahnya orang. Biasa-biasa aja. Ini coba ya, saya mau kasih lihat kepadamu hati yang lapang tuh yang kayak gimana. Ini cerita wakil. Cerita ini terjadi di zaman sekarang ini. Diceritain oleh putranya guru saya, Al-Habib Umar bin Hafid, yang cerita namanya anaknya Salim, salah satu dari putra beliau. Anak laki-laki pertama. Kalau urutan keluarga dia nomor 3. Nomor 3. Teman-teman sekalian, Salim cerita. Dia bilang satu hari, kami punya tanah, abah saya punya tanah di Tarim, di Aku Orang. Orang semua setarim tahu kalau itu adalah tanahnya Habib Muhammad bin Salim bin Hafid, ayahanda Habib Umar, dan turun kemudian kepada Habib Umar bin Hafid. Itu memang jatah warisan Habib Umar bin Hafid dari ayahnya. Orang sekampung nih tahu semua. Tapi satu waktu ada laki-laki, ami-ami gitu ya, udah tua gitu, ngaku-ngaku bahwa tanah itu sebenarnya adalah punyanya dia gitu. Nggak tahu tuh dia habis dengar ceritanya siapa atau habis apa, wallahu alam. Tapi yang pasti dia bilang-bilang sama orang kalau tanah itu adalah tanah punyanya dia. Sampai kedengaran pula di telinganya Salim, kedengaran di telinganya orang-orang, dan Salim kira juga itu pasti kedengaran juga di telinganya Habib Umar bin Hafid. Satu hari si orang ini datang ke rumah. Datang ke rumah nih. Teman-teman sekalian, yang bukain Salim. Begitu Salim bukain pintu, kaget. Oh, ini dia nih orang yang ngaku-ngaku tanah kami itu punyanya dia gitu. Dia bilang gitu, "Fena Abuk Salim, mana bapak kamu?" Salim. Dia bilang, "Iya ada, silahkan masuk kami," gitu. Masuk nih orang ini ke dalam rumah. Salim panggil ayahnya sambil bilang, "Abah, orang yang kemarin katanya ngaku-ngaku tanah punya kita itu punyanya dia, sekarang datang ya." Datang bah gitu. Oh iya, yaudah siapin minum gitu. Habib Umar biasa-biasa aja teman-teman. Kenapa biasa-biasa aja? Itu tadi, hati yang lapang. Ada apa-apa tuh biasa-biasa aja. Enggak yang langsung mikir, oh sewa pengacara. Ditemuin sama Habib Umar, ahlan wa sahlan, marhaban. Senyumannya nggak hilang gitu. Ada keperluan apa? Kami datang kemari gitu kan. Bapak datang kemari gitu. Iya nih Umar, saya nih datang kemari nih mau membicarakan urusan tanah.
tanah yang di sana itu loh Umar, itu tuh sebenarnya tuh tanah punyanya saya, begini begitu dia cerita. Habib Umar dengerin, senyum marhaban sampai udah selesai. Habis dia selesai ngomong, teman-teman saya sekalian, Habib Umar bin Hafid bilang, kalau gitu saya ambil dulu. Habib Umar bangun, ngambil surat tanahnya. Salim kirain nih, oh ngambil surat tanahnya nih, ngambil sertifikatnya nih, mau dikasih lihat nih, di sertifikatnya tertulis nama keluarga kami gitu, nama ayah gitu kan, nama kakek, itu maksudnya dikirain Salim seperti itu gitu. Habib Umar bawa nih surat tanah itu, dikirain Salim mau nunjukin sama orang tersebut fakta yang sebenarnya. Akan tetapi teman-teman, begitu nyampe di hadapan orang tersebut, Habib Umar bin Hafid bilang, sambil menyerahkan surat tanah tersebut, dia bilang, Ami, ini surat tanahnya. Jika ternyata tanah itu adalah milikmu, maafkan kami, selama ini surat tanahnya ada pada kami. Jika ternyata tanah itu adalah milik kami, dengan ini saya menghadiahkannya untukmu. Bagaimana? Hati yang lapang bener, nggak ada apa-apa tuh di hatinya, biasa-biasa aja tuh di hatinya. Masya Allah, Masya Allah. Sampai Salim tuh lagi mau nyuguhin minuman, sampai kaget setengah mati gitu. Hah, kenapa begini nih ceritanya nih? Tapi beliau suguhkan juga. Habib Umar kemudian persilahkan minum, sampai orang itu bilang, makasih ya Umar, makasih ya Umar, marhaban, marhaban. Udah tuh, orangnya pamit kemudian pulang. Seneng banget orangnya, Habib Umar juga seneng, masuk gitu. Biasa aja, kayak nggak ada apa-apa juga, kayak nggak habis ngerjain apa-apa gitu. Kalau kamu bisa ngerjain kayak begitu, kayaknya tuh kayak berasa pintu surga udah dikasih sama kamu gitu ya, kuncinya sama sertifikatnya gitu. Kayak berasanya habis ngerjain sesuatu hal yang besar banget gitu. Habib Umar habis kayak begitu tuh, biasa aja gitu, kayak juga nggak mau cerita sama siapa-siapa juga. Ya udah gitu masuk, tinggal anaknya aja, Abah kok dikasihin ke dia sih bah, kan kita juga perlu bah sama suratnya, sama tanah itu gitu. Habib Umar liatin Salim, kemudian bilang begini nih, Salim, kamu pikir Abah kamu tuh siapa? Emang kenapa bah? Abah nggak mau Salim datang di hari akhirat, kemudian Allah bilang, oh ini nih Umar bin Hafid yang waktu hidup di dunia rebutan tanah. Salim, tentu Abah tidak mau jadi orang yang hidup di dunia dengan rebutan tanah. Semuanya akan kita bawa mati, bukan? Udah, biasa aja beliau. Masya Allah, hati yang lapar. Mudah-mudahan nih Allah karuniakan kepada kita kelapangan hati. Nabi Muhammad alaihissalam, alam nasyrah laka sadrak. Bukankah telah kami lapangkan hatimu, wahai Nabi Muhammad? Wa wada'na anka wizrak, dan telah kami turunkan beban dalam punggungmu itu. Apa sih bebannya Nabi Muhammad? Mau tahu apa beban Nabi Muhammad yang paling beban? Beban Nabi yang paling berat, apakah itu? Wizru ummati, dosanya umatnya. Dosanya umatnya. Alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Bukankah telah kami turunkan beban yang paling berat dalam punggungmu itu, wahai Nabi Muhammad? Dengan apa? Kalau bebannya Nabi Muhammad itu adalah dosa-dosa umatnya, dengan apa Allah ringankan bebannya? Yaitu dengan ampunan yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad. Allah dalam ayat yang lain bilang, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan
mustaqima. Inna fatahna laka fatham mubina. Kami akan bukakan untukmu wahai Nabi Muhammad pembukaan yang sangat besar. Liyaghfira lakallahu ma taqaddam min dzambik wa ma ta'akhkhar. Akan diampuni dosa-dosamu yang dulu-dulu maupun yang akan datang. Kok dosa? Emang Nabi Muhammad punya dosa? Nggak punya. Nabi nggak punya dosa. Sebab itu hal yang mustahil. Kalau adik-adik nih yang belajar di pondok pesantren paham yang saya maksudkan. Para nabi itu mustahil berbuat dosa.